wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this. Selamat berjumpa lagi bersama saya UU Simatupang di UU Merpati Channel. Kali ini saya berada di kandang Genta dan Dewa Amor, digabung menjadi Dewa Genta. Dan ini adalah kunjungan dari JMT tim yang kemarin dari tim Genta sudah ke Pekalongan ya. Dan sekarang tim JMT ganti yang ke Tangerang. Ini Tangerang ya ikutnya ya? Iya betul. Di Tangerang. Oke ya, kita kenalan terlebih dahulu dari ujung kanan dengan siapa? Mas Hayumi. Mas Hayumi. Ya, oke Mas Hayumi. Ini menggelagar suaranya. Dan kalau ini dengan siapa? Ini dengan Mas Yanto. Mas Yanto. Yeah. Oke, Mas Yanto. Nah ini hampir sama namanya nih. Yeah. Siapa? Mas Kamto. Hampir sama kan Yanto dan Kamto. Kalau ini? Seno. Seno. Ini kalau Mas Seno ini kan dari tim Genta ya? Iya. Dari tim Genta. Ini di tim Genta sebagai apa? Sebagai joki klepek. Sebagai joki klepek. Oke. Dari tim Genta, Mas Seno sebagai joki klepek ini beralih ke sana biar cantik. Kalau Mas Hayumi Sebagai joki klepek juga di tim Dewa Amor. Dewa Amor, joki klepeknya Dewa Amor. Jadi ini sama-sama joki klepek. Oke, lebih mendekat lagi. Kalau Mas Yanto ini owner dari Dewa Amor. Dewa Amor. Oke, mantap ya. Kalau Dewa Amor kandangnya di mana? Daerah mana? Kandangnya di Bitung, Tangerang. Di daerah Bitung, Tangerang. Oke, kalau yang di sebelah ini yaitu Mas Kamto yang kemarin sudah ke Jawa dari tim Genta. Kita bincang-bincang sedikit mengenai kedua tim ini. Ini saya dengar tadi ya ceritanya kalau Genta dengan Dewa Amor ini kalau main suka gabung ya? Gabung. Jadi satu. Iya. Oke, itu ya yang dijadikan nama Dewa Genta itu ya. Dewa Genta. Oke. Saya ingin tanya dengan ownernya dulu. Ini sudah berapa tahun tim ini, tim Dewa Amor ini? Dewa Amor tim baru timbul sebenarnya. Belum lama sih, baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Iya. 3 tahun ya cukup lumayan lah. Iya. 3 tahun kalau 1 tahun itu ada 24 tanding kan sudah banyak ini namanya. Iya. Kalau prestasi sendiri untuk Dewa Amor apa yang prestasi yang diraih tertinggi? Diraih tertinggi itu di event di Best of the Best di Lapak Handau. Di Lapak Handau. Iya. Oke, itu meraih juara berapa? Juara pertama. Juara pertama. Juara pertama. Oke, ini di Lapak Handau ini saya paling familiar dengar ya karena Chan Billy juga sering meliput di sana juga di Lapak Handau itu ya. Untuk tim Genta ini, kalau tim Genta sudah berapa lama Mas Kamto? Ya, kalau dari awal sih sebenarnya udah lama ya, mulai dari balap sampai merpati di kolong. Kalau di kolong kita memang 3 tahun belakangan belum terlalu fokus, baru akhir-akhir ini kita mulai fokus gitu ya, mission untuk main di merpati kolong gitu. Oh jadi awalnya itu ya, awalnya dari balap ya? Iya, betul. Kalau balap sudah lama ya? Udah. Baik, kalau kalau di kolong ini selama kurang lebih 3 tahun ini prestasinya apa saja? Ya prestasi waktu itu sih ada juara 1 motor second, juara 1 motor baru gitu ya. Terus ya event-event belum masuk yang besar-besar, cuman ya
untuk juara ya kita sering kebagian gitu. Baik. Saya ingin pingin tahu kalau di sini tuh peraturannya kalau di sebagai joki sama sih, bebas gitu ya, sama ya? Kalau untuk pertama kali setelah lockdown PMKM dulu itu namanya single fighter. Maksudnya gimana itu? Jadi sendiri-sendiri nggak boleh gabungan timnya dulu. Oh itu timnya? Iya single fighter. Cuman kalau untuk kayak sekarang udah boleh gabung. Nggak apa peraturannya kalau maksudnya kayak sama dengan Oh, Pantura? sama. Bebas ya? Peraturan Nggak sama. ada garis batas itu Betul, di sini sama ya? Sama Dengan Pantura. Tinggi kolomnya juga sama. 8 meteran ya? Iya. Oh berarti ini nggak kayak kalau di daerah Dieng sama Jogja itu kan lain. Jadi ada batas garisnya, ini untuk wawasan saja. Jadi kalau sini ya berarti cenderung sama dengan Pantura ya? Sama kayak Pantura. Baik Mas Hayumi. Mas Hayumi ini pengalaman di joki. Sekarang pengalaman di joki melihat sekarang ini joki-joki ini kan sudah banyak ini ya, yang nasional lah, juara nasional ya di Pantura itu kan ya. Itu kalau pernah itu enggak istilahnya sekedar membandingkan kekuatannya itu seperti apa, samakah atau mungkin lebih unggul sini atau kayak gimana coba? Sama? Iya sama. Udah pada beli lah gitu lah, karena joki-jokinya udah pada lihai gitu. Jadi udah itu ya, Iya. kemampuannya boleh dibilang sama ya? Ya sama lah. Tapi pernahkah Mas Hayumi keluar kota? Sering? Sampai mana yang paling jauh? Pernah ke Lampung, ke Lampung? Jambi ya. Oh sampai Jambi juga? Ya dulu kan saya pernah ikut sama tim Salaga, jadi sering main keluar ke Padang juga pernah. Ke Padel juga pernah? Ya. Mantap, jadi memang ya joki nasional tuh. Nah jadi predikatnya joki nasional karena udah kelapa antar kota antar provinsi ya, akap gitu. Kayak bis aja. Lang-lang bukan. Kalau Mas Seno pernah kemana? Sama. Keluar kota juga. Luar kota juga, mantap, ya mantap. Ya ini mudah-mudahan apa ya bisa terus semacam itu, artinya bisa lomba kemana. Mungkin banyak juga sih yang misalkan di Pekalongan mungkin belum ada yang keluar juga ya, mungkin di sini juga sama kan ya. Ada yang pertimbangannya macam-macam kan. Jadi kalau itu saya nggak bisa apa ya, karena pertimbangannya mungkin burung dan lain sebagainya, lalu transportasi atau biaya kan ya. Karena semua tim itu kan beda-beda kemampuan finansialnya kayak gitu. Jadi kalau keluar dan lain itu terserah timnya lah. Baik, sekarang saya ingin tanya ini dari mana dulu, dari sini dulu, sana dulu. Kalau 3 tahun ini materi yang ada sekarang apa ini? Andalannya? Player andalannya jazz, kolektor, CS, kolektor, kancil. Ada berapa? Andalannya kalau di Dewa Mur hampir rata sih ya. Hampir rata ya. Playernya sekarang ada jumlah berapa? Playernya 15. Ada 15. Wow, keren juga, keren ya. 15 itu juga keren. Kalau di Genta, playernya ada berapa ini? Mas Kalau Kanto? di Genta Ada berapa? Kalau player sini sih ya plus minus mungkin nggak beda jauh ya, 7 sampai 10 player lah yang 10. utama ya. Terus ada yang di B mungkin ya sekitar 8 lah ya, kurang lebih ya nggak beda jauh itu, hampir 15-an player. Kalau sekarang ada yang diandalkan ya nih? Ya. Player andalannya ini apa ini? Sekarang sih baru-baru ini kan ya kemarin baru ngambil itu mungkin Fortuner ya, cuman kondisi bulunya masih belum maksimal. Paling nanti ada karebet, terus ada bulat. Oke, sekarang ini kan bulunya ada di depan kita ya. Ya. Oke, saya mau lihat satu-satu ini. Mas Seno, yang mana dulu? Dari mana? Nah. Ya ini yang akan dijadikan andalan nanti ya. Inilah. Ini yang kemarin transfer dari Pekalongan ya. Pekalongan. Nah, ini yang kemarin transfer dari Pekalongan ya. Si Fortuner ya. Yang nyaris itu mengalahkan
yang 1,5 M kemarin ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menyusul kan. Iya. Kita iya. Jadi apa ya? Kita itu nggak boleh pesimis kayak gitu. Jadi burung itu kan ya sama, kita nggak tahu, yang penting kita rawat dengan baik karena gitu. Nanti gimana bekerjanya itu kadang ya juga ada hoki juga memang ya. Tapi karena ini sudah materi sudah bagus ya dan terbukti lah. Jadi tinggal tunggu, mudah-mudahan ini bisa muncul ya. Yang lainnya Mas Eno. Nah ini yang namanya karebet. Nah ini karebet. Kalau tadi Fortuner itu dari Pekalongan sudah pernah saya review ya kemarin. Kalau ini karebet. Kalau karebet aslinya dari mana? Dari Batang. Dari Batang. Ya. Langsung ambil jadi. Ya. Sudah player Setengah jadi. Setengah ya. jadi. Ya. Tinggal moles lah. dari Batang. Kalau boleh tahu timnya? Kita ngambil dari Dari mana? Pantauannya Ega Mulyono. ya. Oh, Ega Mulyono. Oke ya, kita lihat luarnya ya. Ini rampas keberapa ini? Mau rampas keberapa? Rampas kedua. Mau rampas kedua. Ya, karebet ya. Kalau terahnya tahu nggak ini? Terahnya kayak masih darah veteran. Darah veteran. Ya. Oke ya. Sudah berprestasi belum di sini? Ya sempat berprestasi kemarin, cuman ya kondisinya udah sore jadi dibagi. Baru itu. Iya baru. Ini karena sudah pindah kandang berapa bulan? ya plus minus 2 bulan. 2 bulan. Baik, ya, ini 2 bulan ya. Mudah-mudahan tetap nanti ini masih ada kesempatan ya. Jadi mudah-mudahan tetap bisa prestasi nanti. Oke, yang selanjutnya saya ambilkan ya. Oh, boleh. Ya. Iya, saya kejauhan. Oke, kalau ini namanya bulat. Ya. Dari darah apa ini? Kalau yang ini aslinya darahan Kimberly. Kimberly. Dari tim Angry Bird. Hmm. Ya. Ini anakannya atau cucunya? Jatuhnya mungkin udah susu ya. Sudah susu. Susu Kimberly ya. Ini sudah pernah prestasi belum sih? Kayaknya belum ya. Belum. Karena kondisinya cacat peluru ini bro. Cacat Sering peluru. cedera. Iya. Cedera karena over cc? Iya. Oh, kita lihat jalannya ya. Kita lihat. Burungnya juga gagah ya. Matanya kayak hijau apa gimana ya? Gagah ya. Kalau Kimberly saya mungkin ada yang belum tahu ini Kimberly. Kimberly itu ke atasnya gimana? Sejarahnya gimana? Coba Pada zamannya mungkin ya Kimberly burung yang kalau di daerah Tangerang sini ya orang udah pernah tahu. Mungkin pada zamannya itu burung paling CC. Kimberly itu Iya. ya di Tangerang ya. Nah, Mewah Kimberly itu Burung punya tim Calaga Kimberly Punya Calaga. Iya, itu dibeli sama tim Angry Bird Tangerang. Dulu kan Kimberly punya tim Calaga Serang Banten, dibeli sama tim Angry Bird. Mungkin karena saya sendiri yang mungkin belum jadi YouTuber ya, jadi belum Iya. kenal juga ya ini Kimberly ya. Jadi ini darahan terah mewah juga ya. Oke, mantap. Juara mobil Kimberly. Juara? Iya. Mobil juga ya. Iya, pernah prestasi juara mobil. Oh, mantap juga ya. Ini sudah ada anakannya belum? Taruh sini. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Ini semua sudah ada ya, kecuali Fortuner ya. Kecuali Fortuner sama yang pojok belum. Yang pojok. Oke, yang pojok lihat dulu yang pojok ini. Yang pojok ini apa ini? Ya ini burungnya kecil ini ya. Kecil sekali. Kalau ini darahan apa? Kalau ini dulu dari pi matinya. Dari pihak enggak Iya. ternakan sendiri Dua atau ternakan orang. ambil ikan? Iya ngambil pi kan. Dari mana? Kalau kan ya. Burungnya kecil ya. Jadi kalau
Ya ini sama dengan yang tadi dipegang ini ya, hampir, tapi besaran ini sedikit ya Mas Kamto ya. Tapi hampir sama itu, burunya kecil-kecil. Ini kalau kecil-kecil segini itu kayak telahannya Jolo Sutro, Bajak Laut gitu ya, ini burunya segini-segini aja. Kalau ini udah pernah prestasi belum? Sudah prestasi semua. Dapat apa? Kemarin di Bekasi 2 kali berturut-turut, terus pindah ke Tangerang langsung juara juga BUB. Mantap juga ya. Namanya apa? Oktagon. Oktagon. Oke, Oktagon ya ini ya. Mudah-mudahan Oktagon nanti juga berprestasi terus ya. Kalau dari Dewa Amor ini bawa burung kayak ini? Enggak dibawa burungnya, enggak dibawa, oke enggak masalah ya. Yang penting tadi ya ada beberapa player sampai 15 ya. Sampai 15 player. Kalau Dewa Amor itu rata-rata beli player jadi atau juga sendiri? Ada yang campur, ada yang jadi, ada yang ternakan sendiri. Ada juga. Ya. Kalau ternakan sendiri pakainya jalur apa? Kalau ternakan sendiri saya pakainya jalur min. Jalur ini mantap ini apa ini? Punya jalur. Ceritakan Mas Kamto. Kalau ternakan itu kita ngambil darahannya yang udah kelihatan ya, yang udah terpantau. Kalau darahan sini yang utama kan Yakuza. Yakuza. Nah, kalau yang kemarin itu kayak kolektor itu darahannya dari Garong ke Silang ya. Terus terakhir ngeluarin lagi Sigarilot. Itu juga Garong, cuman disilang sama Perahan Hias dari Mas Gune sono. Cuman kita ya dulu dapetnya dari Mas Dodo Kalongan. Jadi punya darahan dari Mas Junet Kenu juga ya. Boleh lihat burungnya enggak Mas Seno? Yang indukannya? Nah, indukannya yang coklat ya. Ambil lah. Biar tahu ini ternyata ada di sini ada. Berarti apanya Kenwood ya? Ya kalau ini anakan Yes disilang sama Rontek sama Kiki udah campur darahnya. Yes, Rontek dan QQ. Ya. Ini ya. Yes, Rontek dan QQ. Ini sudah berarti sama ditemukan sama itu ya. Ya. Itu kawannya Garong, anak Garong, cucu Garong. Jatuhnya udah cukup garong ya. Jadi Cucu Garong. anak garong betina disilang sama burung kenceng, burung player ya, labu. Ini ternyata dari Pekalongan juga ya. Ya, ini ada bau-baunya Kenwood juga. Saya ingin lihat yang jantannya Mas Eno. Karena ini burung fenomenal semua ya, dari Kenwood sama Garong ini ya. Jadi ingin lihat seperti apa. Burungnya besar juga ya. Saya belum pernah pegang Garong terus terang. Ini kalau Garong memang burungnya besar atau kecil? Besar. Besar. Besar Garong. Nah itu yang Oh, megang. yang burungnya Garong. garong. Oh, nah di sini juga ketemu akhirnya ini ya. Dulu pernah ngikuti tim Garong juga di tim Agi. Di Agi? Iya pernah. Ya tim Agi. Tapi sebelum dibeli sama tim Agi kan saya pernah megang juga waktu sama yang pertama punyanya Tropa. Gitu. Oh, mantap. Saya ini ketemu orang Garong juga ya. Bukan orang suka Garong, orang Garong. Maksudnya ketemu orang Garong itu orang yang latih Garong. Jadi ini malah nggak sengaja, kebetulan ya ini rezeki saya ya bisa ketemu ini. Nah, ini kalau Garong sekarang gimana? Masih ada informasinya gimana sekarang? Kemarin habis juara BOB dia di ini apa lapak di lapak TV ya. Masih berarti masih Aktif. stabil juara ya? Masih stabil ya. Konsisten buat juaranya dia. Luar biasa. Tim Agi masih Iya. masih jadi player andalan itu yang Masih andalan ya. Ini lihat ini ya. Ini cucu ya, jadi cucu ya katanya. Cucunya Garong. Ya nggak bisa pegang Garongnya, pegang cucunya nggak apa-apa lah. Daripada nggak sama sekali ya. Lumayan. Tuh ya.
Kalau apa perawakannya atau apa ini dengan garong gimana? Ada mirip-miripnya? Iya, cuman ini Di bedanya siapa? Matrisnya agak hitam, kalau garong itu Agak cerah. Iya, cerah. Oh, betul. Iya ya, ini kalau Sama matanya juga mata Jawa, gedenya sama. ternyata garong ya lumayan gede kalau segini Iya, ya. gede. Bayangan saya garong kecil aja sih, yang gitu ya. Gede burungnya. Gede ya. Matanya mata hitam sama. Ya ini belum pernah ke sana ya. Dan sekarang berawal dari megang cucunya, mudah-mudahan nanti saya bisa megang mbahnya. Ini ya, mirip garong ini ya. Oke, nasional. Sekarang ini kita mau tanya ini kan sebentar, ada lagi nggak ini? Kalau yang ini apa ini, Mas Eno? Ada satu lagi ini apa ini? Kalau itu anak kawan ya. Saya pengen lihat dulu lah sebelum bicara yang lain. Ini disambil ya, nggak apa ya? Iya. Kita nyampe aja. Bisa nggak usah? Wah, ini manggis. Burungnya sangat kecil sekali burungnya. Ini kalau burung-burung kayak gini ini biasanya juga pantura, tapi kebanyakan terah-terah jadul ya, dari kebanyakan yang di Batang itu kayak gini, burungnya kayak kecil kayak gini. Kalau ini dari mana? Karena asal di Ya kalau ini ya asalnya anak Owen saya sih. Iya, maksudnya awennya. Owen masih barang di Berry, itu yang malah kentalnya. Oh malah gitu. Ya. Malah awen itu langsung dari Kimberly. Iya. Dan ini anaknya. Ya. Nggak ada darah pantulan, nggak ada. Ya nggak ada. Nggak ada. Burungnya kayak burungnya itu. Saya lihat di Batak itu ya. Burungnya kayak gini. Kecil-kecil kayak gini ya. Mengeluarinya aneh. Bapaknya kritis, bapaknya coklat, maknya kritis, ngeluarinnya kayak gini. Cakupan lagi ini. Saya suka juga. Tapi rata-rata keluar semua. Kalau itu betinanya, Ya kalau betinanya lain. maksudnya klepek atau memang ini juga tunjukkan juga? Pindukan. Ini juga tunjukkan. Kalau betinanya dari mana? Betina. Betinanya itu ngambil darahan temen ya. Aslinya sih darahannya dari Brebes. Artinya dari Brebes. Burungnya aktif sekali ya, nggak bisa dipegang. Dari Brebes. Oke, tadi lanjutkan tadi ya, mau nanya-nanya ini. Sekarang kalau ini pemirsa ada yang, karena tadi menarik juga sih ya, dari sini ada JS, ada macam-macam player ya. Ini kalau ada pemirsa, wah saya seneng terah itu. Nah, ini kira-kira bisa pemirsa ini bisa nyari piikannya nggak ini kalau ingin punya? Ya kalau namanya main burung ya nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Ya. Jadi ada gitu ya? Ada. Mantap. Di Genta juga gitu ya? Iya. Jadi yang sudah ada ini siap untuk keluar juga ya kalau diminati ya sama pemirsa. Iya, siap. Karena ada, saya misalkan gini, saya nggak suka terahan ini, saya suka terahan ini tapi nggak ketemu. Nah ketika lihat dulu, ternyata masih ada Owen. Wah saya pikir Owen dari Kimberly ternyata kan gitu. Ada pemirsa itu yang mengimpikan nih, terngiang-ngiang itu pengen kayak gitu. Ternyata di sini ada sekarang. Nah ini mungkin ya pemirsa semua ini yang barangkali tune up di channel saya, kalau mau ya meminang lah atau memindah kandangan, memboyong itu boleh nanti hubungi saya atau nanti dihubungi di tim masing-masing ya, tim Genta atau tim Dewa Amor ya. Jadi nanti ini banyak ikannya sudah sedia, nanti kita lihat ya kandangnya.
seperti apa, banyak sekali di sini dan siap dikeluarkan. Itu ya Mas Karto ya. Ya namanya kita main burung, kita kalau nggak menukar materi ya monoton itu aja kan. Santai aja sambil rebutan lah. Dulu biar nggak tegang. Oke Mas Yanto, ini kan kita mumpung di kamera ini. Siap. Ya ini mumpung di kamera. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman dulur merpati semua untuk motivasi dan lain sebagainya. Monggo silakan, saya kasih waktu untuk berbicara ini. Monggo. Ya kalau untuk motivasi ini pribadi saya, ya intinya main burung itu harus sabar, harus kreatif lah, kreatif dalam arti sekarang zamannya terah ya, jadi nggak bisa dipungkiri terah itu menunjang. Jadi ya untuk rekan-rekan semuanya yang mengikuti jejak main burung untuk ini yang belum sampean ya boleh mencoba. Ya, boleh mencoba untuk eksperimen dan sebagainya. Kalau emang masih suka kolong bebas ya, monoton ya, zaman sekarang tinggal zaman. Betul, jadi harus dinamis ya, mengikuti perkembangan. Iya. Betul. Iya. Baik Mas Yanto. Sekarang Mas Hayumi, silakan. Ini kan sebagai lain kan posisinya sebagai underbear. Monggo silakan pesan-pesan kepada dulur kita semua di Indonesia. Ya kalau buat pesan saya mah ya mah tetap semangat aja biar ada prestasi lagi lah, supaya burungnya pada enak, ntar latihannya biar pada enak, di lombanya juga enak, tetap semangat lah terus. Tetap semangat ya, ini pesannya dari Mas Hayumi, tetap semangat. Nih sekarang gantian Mas Eno, ini sesama penggeber harus ada yang ingin saya di depan kamera, ini jarang-jarang di depan kamera. Ya kalau untuk pesan saya sebagai joki ya, semangat itu pasti. Baik lagi perawatan, cara pelatihan yang harus diutamakan, jangan terburu-buru gitu. Jangan terburu-buru ya. Bikin burung berkualitas itu susah, yang hancur itu burung gampang. Ya intinya harus telaten dan sabar. Telaten dan sabar, mantap. Nah sekarang ketuanya ini Pak Kanto, gimana? Monggo kemarin pastinya biar diulang lagi nih. Kalau saya sih untuk apa ya istilahnya dunia perkolongan, yang penting kita tetap optimis ya ke depannya ya. Apapun materinya kalau bisa ya kita rawat sebaik mungkin ya kan, supaya menghasilkan turunan-turunan yang bagus gitu. Selain itu juga kita harus mencoba lah istilahnya. Zaman sekarang kan zamannya doping ini doping itu, yang orang nggak pakai doping ya mungkin yang kemarin belum ya mungkin ke depannya boleh dicoba gitu loh. Siapa tahu nanti kan ke depannya ada hal yang lebih bagus gitu kan. Itu aja sih. Oke. Nah sekarang pertanyaan terakhir ini ya. Ini kan ada fenomena yang umum, yang sudah umum di mana-mana dan sampai sekarang pemecahannya ya belum jelas, yaitu mengenai burung yang hilang. Ini burung hilang ini kan kadang susah ya. Kalau sudah hilang burung bagus pasti nggak muncul, munculnya anaknya. Nanti udah sold out anaknya, nggak tahu kemana indukannya. Nah ini fenomena kayak gitu terjadi nggak di Tangerang ini? Sering juga, ada juga. Jadi hilang sudah nggak tahu, Nggak tahu wujudnya, juntrungnya. Iya. Ya. Banyak kejadian gitu. Kadang ketemu lintas provinsi. Iya. Sudah lintas provinsi. Oh kalau itu pasti naik pesawat. Apa naik kereta ya burungnya? Bukan hal aneh ya. Bukan hal aneh ya. Jadi, nah ini justru yang ingin saya tekankan kepada para penggemar itu. Ya kenapa ya kita kalau benar-benar penggemar merpati
kira-kira enak enggak kalau Mas Hayumi ada orang hilang burungnya di tempat Mas Hayumi dilatih gitu, kira-kira alasannya enak enggak? Saya pengen tanya gitu. Nggak enak ya? Iya. Rasanya gimana gitu loh? Nggak enak kan? Iya. Gimana coba? Ada keselnya kadang kan. Ya, tapi emang kadang ya bisa nyalain juga sih karena kan burung dilepasin juga. Tapi kan kalau tahu mah emang kenapa nggak ngasih tahu gitu? Kenapa harus dimainin sama yang dapatnya? Ini saya pernah debat kusir Gionan aja ya. Kalau burung sudah dilepasin itu ya bebas itu. Nah, kadang istri kita dilepasin di pasar ditinggal gitu, diambil bebas ya itu. Ini Gionan aja ya. Enggak, artinya itu kan ada pemiliknya walaupun dilepas. Banyak lah yang barang-barang itu ada pemiliknya. Cuman kadang kita nggak sempat nungguin, misalkan mobil diparkir dan lain sebagainya itu juga punya siapa itu, apa saya boleh itu punya saya kan nggak bisa ya, banyak lah kayak gitu. Nah sekarang kalau tadi Mas Hayumi kan kalau dilatih sendiri nggak enak rasanya ini burung orang. Kalau dijual gimana? Untuk dijual aja lah punya orang gitu. Kalau saya pribadi belum pernah ngerasain ya megang burung orang, bisa dikatakan nada ataupun apa, belum pernah ngerasain. Tapi burung saya sendiri sering kejadian seperti itu. Tahu-tahu di orang, ya kan, kita ambil ngomong terangkan sendiri dan sebagainya. Ya pesan saya sesama pecinta burung ya harus sadar lah. Oh ini bukan hak saya, meskipun orang satu hobi burung itu dilepas, tapi kan burung itu dalam hal permainan. Iya. Ya kan. Ruang lingkup itu meskipun itu udah terbang di udara, ya burung itu kan memang disetting untuk kita main. Iya. Jadi ranahnya ya kan jalur di permainan, bukan berarti jalur begal-begalan ya harus. Iya. Yang dapat itu harus sadar diri, oh ini punya siapa. Toh kayak kita juga kalau emang burung kita kena sama orang, tanpa kita ini juga kalau emang mereka sadar nih burungnya kita juga, kita nggak mungkin tanggung untuk mengeluarkan rupiah lah untuk Ya ganti, terima kasih ya, lah terima kasih atau ganti jagung lah kalau sampai memelihara berapa hari itu deh, hitung-hitungnya ganti jagung lah ya. Nah iya kayak gitu. Artinya gitu. Nah ini fenomena kayak gitu itu masih sampai sekarang. Ini yang orang-orang seperti itu apa bisa dikatakan pencinta burung merpati? Kalau menurut saya sih gini, orang-orang yang begitu yang suka nanam burung ini itu mah orang yang punya keinginan gede tapi nggak mampu, siapapun orangnya. Karena apa? Dia nggak mampu untuk membeli itu burung mutrahnya kayak mau apanya kayak kalau memang suka, tapi punya hak untuk memiliki. Jadi nggak mau itu ya, mau enaknya saja ya, nggak mau beli, pingin punya gitu. Nah, pingin punya. Ini yang susah ini. Ini karena kasus ini sudah saya perbincangkan lama ini, dari dia burung hilang, bahkan sampai saya dulu sampai sama Pak Toto apa enaknya dibuat sertifikat ya atau apa akte kelahiran kayak gitu. Wah sampai segitunya, karena memang banyak orang ya, tapi ada sebagian orang yang berpendapat ya sudah, saya udah namanya dilepas ya kelas lah, nggak apa-apa. Tapi kan nggak kayak gitu. Burung ya kalau sekarang coba kayak jaguar 1,5 M dilepas, kayak gimana rasanya coba? Mungkin ya kita sama-sama satu hobi yang belum ada itu wadah sesama pecinta komunitas itu dari Pulau Jawa sampai Sumatera bersatu bikin istilahnya payung hukum untuk yang menangani hal seperti itu. Meskipun istilahnya kayak kita mengadakan kasus lah katakanlah dan menangani hal kayak gitu, per bulannya istilahnya kenakan berapa. Saya ingin jadi ada ikatan komunikasi antara Pantura. Nanti tinggal dibagi wilayah aja ya kerjanya ya. Misalkan wilayah Jawa Barat dan Tangerang dan lain sebagainya itu wilayahnya ini ada pengurusnya ini kayak gitu ya. Nah, kayaknya betul. Mas seperti itu. Iya, saya dulu sama Pak Toto itu sampai kita buat regulasi badan hukum dan lain sebagainya biar
kejadian-kejadian kayak gini, kasihan juga yang orang punya duit pas-pasan, punya burung, baru beli mengumpulkan berapa lama ya, pengen saking ini orangnya nggak pengen ambil itu ya, nyimpan duit dulu apa nabung, setelah beli hilang, nah, itu kan nangis kan, tinggal betinanya aja bawa pulang. Jadi memang perlu payung hukum. Nah ini kalau katanya saya dengar kalau balap sudah ada badan hukumnya, nggak tahu ini sudah legal lah istilahnya, ada badan hukum. Ini untuk merpati kolong ini nggak tahu. Tapi yang menginginkan banyak, yang menginginkan hal seperti ini banyak. Buat dibuat gimana biar nggak hilang, biar nggak hilang. Kalau hilang ada, misalkan yang nemu itu ya ada pertanggungjawaban yang jelas. Kayak gitu. Dimanapun tempatnya misalkan mau pindah provinsi ini burung kan jelas ini burung ini. Dan pemilik itu kan biasanya hafal kan. Burungnya biarpun itu mau dibuang ke Sumatera. Kayak mau diapain kalau pegangan sama terbang itu nggak bisa dibohongi. Makanya. Oke. Ini masih ada lagi yang mau disampaikan? Ada nggak ini? Sudah cukup? Nanti jangan menyesal ya, nanti wah masukku kurang tadi apa. Sudah cukup semua ya? Oke lah kalau gitu kita cukupkan dulu ya sedulur semua, sedulur merpati dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Tadi ada sedikit perbincangan yang sangat menarik, di samping masalah burung juga ada hal-hal yang perlu kita cermati bersama dan kita sadari bersama. Harapannya perkolongan di Indonesia ini di samping semakin maju, semakin solid, juga kesadaran akan tadi ya hak milik orang lain itu tinggi, jadi bisa menyadari. Oke, saya cukupkan dulu sebelum saya tutup. Seperti biasa, saya minta yel-yelnya. Nanti cukup tinggal bilang pancen mantap. Ini bahasa Jawa ya, pancen itu, tapi nggak apa-apa, mungkin tahu ya maksudnya ya, pancen mantap. Nah ini saya bilang merpati, nanti nirukan pancen. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag.